Email. Oke. Share ya, Bu. Iya. Nah, oke, jadi ini proyek kami yang pertama sebenarnya ini waktu itu ikut lomba desain dari IPB, arsitektur landscape. Jadi waktu itu kita lihat di tor sayembaranya dia menuliskan bahwa lokasi negara Indonesia itu merupakan lokasi strategis tempat terjadinya bencana. Dan menurut data BNPB, ini ada data sejumlah bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2018. Bencana yang paling sering terjadi itu adalah angin puting beliung dengan angka 1.113 kali dan banjir di angka 871 kali. Bencana ini tuh mengakibatkan sejumlah besar korban, kerusakan bangunan, dan kerusakan fasilitas umum. Namun, jika kita bandingkan, bencana gempa bumi dan tsunami itu hanya terjadi 3 kali dan mengakibatkan jauh lebih banyak korban, kerusakan rumah, dan kerusakan fasilitas. Dasar inilah yang membuat kami memilih si tsunami ini sebagai bencana yang akan dimitigasi atau akan dikurangi dampaknya. Tsunami itu merupakan bencana dengan dampak terberat dan hendak dikurangi si dampak negatifnya. Next. Nah, kami memilih lokasinya itu di Banten, karena Banten merupakan salah satu lokasi yang menerima bimbingan teknis dari Kemenpar sebagai wilayah pariwisata yang berpotensi mengalami bencana. Seperti yang kita lihat dari dua kejadian yang waktu itu paling baru, yaitu di Desember 2018 dan Agustus 2019, yang telah mengakibatkan kerusakan yang parah dan kerugian yang besar dari berbagai aspek. Tsunami di Selat Sunda waktu itu menyebabkan kerugian ekonomi hingga ratusan miliar di sektor pariwisata, dan bencana ini menyebabkan efek domino berupa pembatalan kunjungan wisata hingga sampai 10%. Sebelum dilanda tsunami juga tingkat okupansi hotel di penginapan ini berkurang sampai 90% lebih. Sehingga kami memilih lokasi ini untuk merevitalisasinya dan untuk memulihkan kembali kondisi Banten seperti sedia kala yang seimbang secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Next. Nah, jadi dari situ kami punya konsep mitigasi yang terintegrasi juga dengan pariwisata. Bencana alam merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, jadi sebagai manusia kita nggak bisa menentang alam dan harus bisa adaptasi dengan kondisi yang nggak tentu. Jadi artinya kita harus terkoneksi dengan alam. Nah, inilah utopia dari kami buat Provinsi Banten, sehingga muncullah konsep besarnya yaitu Banten Utopism Connected in Nature. Nah, visi kami itu adalah mengambil peluang dari potensi negatif tsunami yang membahayakan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi warga sekitar. Dalam hal ini adalah mengurangi dampak bencananya dan meningkatkan minat pariwisatanya. Next. Nah, ini konsep desain kami yang pertama itu sesuai dengan konsep mitigasi bencana adalah membuat dinding pemecah ombak. Karena kami pernah datang ke lokasi dalam rangka Charity Himars waktu itu untuk korban tsunami Banten. Salah satu warga di sana tuh mengatakan bahwa adanya pembangunan pemecah dinding pemecah ombak itu nggak layak dan merupakan salah satu penyebab banyaknya korban bisa berjatuhan. Dan walaupun sudah ada dinding pemecah ombak, gelombang yang sampai ke garis pantai itu masih bisa mencapai tinggi hingga 5 meter lebih. Dinding ini juga berfungsi sebagai penahan ketika gelombang itu mulai kembali tergulung balik ke laut, maka warga atau pengunjung yang berada di tapang itu bakal tertahan di dinding tersebut. Kemudian kehancuran yang disebabkan oleh tsunami membawa trauma bagi masyarakat yang sudah meluluhlantakan potensi wisata di sana, yang merupakan salah satu sumber utama pencarian warganya. Sehingga dinding pemecah ombak itu akan dibentuk menghadap ke pantai, yang akan diinjeksikan fungsi amphitheater untuk fasilitas wisata dalam membentuk identitas destinasi wisata di kawasan ini, dan bisa juga menjadi salah satu aspek yang menunjang ekonomi warga sekitar. Next-nya, Claudia.
Kemudian dalam pengolahan zonasinya, digunakan batik khas Banten yang bermotif kerang sebagai karakteristik lokalnya. Juga bentuk dindingnya disesuaikan dengan sudut atap rumah Banten, yakni Sulah Nyanda. Sirkulasi utama tapak diletakkan di tengah tapak sehingga membentuk aksis yang mengarah pada hierarki di site sebagai pusat informasi. Saung-saung yang ada di dalamnya memiliki aksis yang berbeda, yang diarahkan pada letak Masjid Agung Banten sebagai bentuk respek kepada landmark kota. Kemudian, injeksi program dimasukkan. Selain dinding pemecah ombak dan amfiteater, terdapat pusat informasi, saung-saung santai, dan taman bermain atau ruang terbuka. Jika terjadi bencana tsunami, maka area komunal di tengah akan dapat beralih fungsi menjadi area pengungsian sementara bagi para korban bencana. Disinilah terjadinya fleksibilitas dari site ini. Kemudian, ketika terjadi tsunami, maka gelombang laut akan menghantam area ini dan memberikan suplai air laut dengan volume yang cukup besar, maka dibuat tangki-tangki air untuk menampungnya. Dan keberadaan air tersebut akan digunakan untuk kebutuhan site dengan proses filtrasi terlebih dahulu. Next. Ini ada beberapa contoh area-areanya. Yang berikut adalah detail site plan area landscape mitigasi kami. Kami menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 yang berjudul Pedoman Umum Mitigasi Bencana dalam penyusunan programnya. Yang pertama adalah poin E5E, yaitu penanaman mangrove serta tanaman tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Yang kedua, yaitu poin E5D, yaitu pembangunan tembok penahanan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Yang ketiga, poin E5F, yaitu pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman. Tempat atau bangunan ini harus cukup tinggi dan mudah diakses untuk menghindari ketinggian tsunami. Dan yang keempat, yaitu poin D4B, menyusun program jangka pendek dan jangka panjang yang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dan kekuatan sistem dalam menghadapi risiko bencana. Kemudian, masuk ke dalam bagian yang A, itu merupakan area tanaman bakau yang sebenarnya secara simbolik menggambarkan usaha peredam gelombang air karena posisi tapak yang sudah berjarak 500 meter dari garis pantai. Jadi posisi tapaknya itu bukan di sekitar area pantai. Jadi dia lebih mundur lagi 500 meter. Kemudian yang bagian B merupakan dinding pemecah ombak dengan fasilitas bersantai, yakni amfiteater untuk pengunjung menghadap ke pantai. Bagian C merupakan pusat informasi. Dalam hal ini, kami menyediakan Monumen Gelang Emas sebagai salah satu budaya Banten yang belum banyak diketahui masyarakatnya. Jadi, saat tidak terjadi bencana, saat ini akan bergerak sebagai area wisata yang memiliki fitur edukasi budaya dan sejarah kontekstual. Jadi sebenarnya Banten itu terletak di daerah Pandeglang. Nah, Pandeglang itu nggak banyak orang yang tahu. Sebenarnya Pandeglang itu adalah orang-orang tuh bikin gelang emas. Jadi kita taruh monumen gelang emas di situ supaya mereka tuh balik lagi aware terhadap sejarahnya. Terus bagian D adalah area komunal untuk masyarakat berkumpul, bersantai, membentuk komunitas-komunitas, terus mengadakan acara dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian E merupakan area bermain yang lebih difokuskan kepada anak-anak. Bagian F merupakan area tanam yang bisa ditanami berbagai opsi tanaman untuk produksi makanan maupun estetika site, sedangkan yang bagian G merupakan saung-saung yang dapat beralih fungsi menjadi tempat pengungsian sementara saat terjadi tsunami. Next, lanjutkan oleh Hari. Bagian H merupakan kamar mandi, bagian I adalah area parkir, dan bagian J adalah pintu masuk utama dari jalan besar yang merupakan akses langsung juga untuk evakuasi saat bencana. Bagian K adalah dapur umum yang dapat digunakan ketika terjadi bencana. Ini adalah pemilihan material utama konkret merupakan hasil pertimbangan kami untuk mengurangi dampak bencana ketika terjadi bencana tsunami. Air dengan volume besar, tekanan yang kuat, dan area yang tidak abstrak akan menghantam seluruh objek di depannya. Area evakuasi harusnya menjadi area yang mampu bertahan di tengah-tengah kondisi demikian. Dan material konkret sebagai tapak merupakan salah satu alternatif kami yang kami pilih untuk mempertahankan tapak saat terhantam gelombang tsunami. Jadi secara keseluruhan area bagian ini merupakan area terdepan yang akan basah. Dan area tengah merupakan area yang dijaga kering.
apapun yang terjadi. Dan ini merupakan tampak selatan, tampak depan, potongan membujur, dan ada tampak timur. Dan dilihat dari potongannya, dinding pemecah ombak sendiri berdiri dengan tinggi 12 meter dengan pertimbangan ketinggian ombak yang akan terjadi. Kemudian saung-saung dan dapur juga memiliki elevasi yang lebih tinggi untuk menjadi tempat pengungsian sementara saat terjadinya bencana alam. Terdapat juga permainan elevasi tanah untuk pengalaman ruang para pengunjung. Ini dari potongannya, dan ini adalah perspektifnya. Berikut adalah gambaran area-area landscape Mountain Utopism ini. Ini adalah amphitheater yang menghadap pantai, menghadap ke barat, yang berfungsi sebagai area pariwisata di saat tidak terjadi bencana dan dapat berfungsi sebagai tembok penahan ombak saat terjadi bencana. Dan ini adalah perspektif taman bermain anaknya. Ini ada saung-saungnya. Dan ini adalah yang di bagian bawah kanan ini adalah tempat area tanam. Ini ada perspektif monumen gelang emas. Ini ada perspektif kamar mandi yang di belakang. Dan ini adalah saung-saung yang tadi kita sempat sebut. Ini ada perspektif saung-saungnya lagi. Dan ini adalah proses di saat terjadi bencana tsunami. Jadi kayak ini ada tembok penahan ombaknya, kemudian airnya dialirkan ke bawah, kemudian difiltrasi, dan kita dapat gunakan kembali untuk kebutuhan air di saat masa yang akan datang setelah sudah terjadi tsunami. Ini ada video singkat. Ya, sekian dari presentasi kami. Yeay, kasih aplaus dong. Oke, kita mulai ke diskusi. Ini belum ada di kolom chatnya, nggak ada yang nanya. Oke, langsung aja deh kalau yang mau nanya, nggak perlu kolom chatnya. Pak Nino, Pak Santoni, ya, biasanya sangat kritis. Tanyanya. Aduh, nanya-nanya ringan ini, bukan ujian, nggak keluar nilai. Ini vibe-nya vibe penjurian gitu, Bu. Iya. Hah? Nyantai-nyantai aja. Atau yang lain-lainnya, yang anak 2019 yang lucu-lucu, ini saya belum ada yang kenal di sini. Nanya. Oh, ini ada yang bilang nih, saya nggak mau tanya, cuma mau bilang keren, dari Arnold. Yeay. Oke, saya aja deh yang nanya deh.
Saya ngerasa yang Banten Utopia tuh keren banget ya. Sampai ada ide kalian memecahkan ombak tsunami dengan nahan, kemudian airnya masuk ke dalam tanah gitu bukan, terus kemudian di reuse lagi gitu ya. Memang secara detail tuh memang apa namanya? Itu teknologi baru, mungkin apa enggak ya, karena kalau lihat tsunami itu kan seketika dan di luar dugaan ya. Itu terus kalau saya ngelihat itu mungkin yang bikin juri bikin kalian jadi menang gitu. Nah, ini pertanyaan saya tuh, ini yang juara 1 ya, Banten Utopia itu ya? Iya, Bu. Sekarang pertanyaan saya tuh lebih pada bukan pada konsepnya ya, pada proses kalian dikasih penjurian, apa sih komentar dari juri yang bilang keunggulannya nih seperti ini sehingga kalian jadi pemenang. Jawab Bel, dari asistensi Bel, waktu itu Bel, kita sempat dihujat. Apa ya? Sebenarnya waktu itu kita tuh sebelum presentasi sempat asistensi gitu ke Pak Doni dulu. Terus jadi semua kesalahan kita itu dibuka sama Pak Doni. Jadi kayak kenapa gini bla bla bla. Karena pas kita nggak asistensi. Jadi kayaknya itu Hamin satu penjurian kita baru kayak tahu semua yang harusnya dibenerin gitu. Terus akhirnya ya udah kayak ya emang udah salah nggak bisa diubah lagi. Terus kebesokannya ternyata mungkin kalau bisa poin yang bikin lebih unggul itu karena yang lain dia lebih fokusnya ke arah landscape-nya, jadi bukan ke arah mitigasinya. Jadi poin mitigasinya itu kayak nggak dapet gitu sih Bu. Jadi kayak lebih ke mereka pikirin biodiversity-nya, terus ya kira-kira kayak gitulah Bu. Jadi poin mitigasinya kurang dapet gitu sih Bu. Oh gitu. Jadi keunggulannya tuh karena riset mitigasinya ya? Ya mungkin lebih kayak dindingnya juga langsung di depan kayak ya gitu. Ya mereka suka sama dindingnya sih Bu yang saya ingat. Oh gitu. Oke. Yuk, kok belum ada yang nanya lagi? Boleh langsung nanya. Nih, Brian biasanya suka nanya, nih Vincent hobi nanya. Oh, pada terdiam, terpaku. Pak Nino, ayo Pak nanya, saya todong kamu ya. Saya mau ini nih, saya sebenarnya bukannya mau nanya sih, tapi emang pertanyaan saya sebenarnya mirip sama Bu Yasi. Tapi mungkin saya lihat dari sisi timnya Ibel ya. Jadi saya harus kasih tahu dulu nih ke teman-teman yang lain. Sebenarnya anggaran untuk kalian mengerjakan atau ikut presentasi keluar sayembara itu tuh di kita tuh setiap tahun sekitar 25 juta. Jadi itu gede banget, dan yang pakai tuh sementara ini yang mendominasi memang timnya Dennis sama timnya Hari gitu. Nah, tolong untuk anak-anak yang lain ikut aja nggak apa-apa. Nanti begitu masuk shortlist 5 besar, perjalanan kalian itu kita reimburse kok, walaupun ada maksimumnya ya gitu. Kalau nggak salah satu orang dapat jatah sekitar 2 juta ya untuk hotel, untuk transportasi gitu. Nah kalau ada lebih memang nambah sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya harusnya sangat memotivasi ya, dan karena anggaran dari universitas juga sangat besar gitu, setahun 25 juta. Jadi sebenarnya kita bisa mengirimkan sampai dengan 5 tim. Kebanyakan ya kalau 10. Terlalu optimis. 5 tim. Kecuali kalau yang dekat-dekat ya, kalau yang dekat-dekat misalkan kayak ke Bandung, ke Jogja gitu, mungkin 10 tim bisa dapet sih uangnya. Cuman kalau untuk yang jauh-jauh mesti pesawat dan lain-lain ya, mungkin 5 tim itu sudah habis anggarannya kira-kira. Nah, balik lagi sebenarnya untuk ke Hari, Ibel sama Claudi. Apa sih yang membuat kalian itu ngerjain ini gitu? Kita kan sama-sama punya waktu yang sama ya, 24 jam gitu, terus sama-sama ngerjain tugas, sama-sama ribet sama himpunan, sama-sama ribet
Sama-sama ribet sama pacar ya. ngebucin gitu kan. Waduh, Tapi waduh. kok Sempet ya, kok sempet istilahnya gitu kalau ya. mereka tuh bukan pacaran, Bu, namanya. Ya, Namanya bucin. ngebucin. Budak cinta. Bucin kita. Mm-mm. Kenapa sih tetap bisa ngerjain gitu? Nah, silakan dijawab. Bel. Bel mulu lu. Apa ya? Kalau sebenarnya awalnya ikut sayembara yang bertiga ini karena kita merasa gabut pas magang, Pak. Jadi pas magang kayak bosen banget, gak tau mau ngapain. Terus akhirnya, ingat saya kalau dia deh yang ajak duluan sayembara, terus akhirnya yang ada waktu itu sayembara landscape. Sebenarnya waktu itu kayak, apaan sih kita landscape aja sebenarnya nggak bisa, so-soan mau ikut sayembara landscape gitu. Cuman kayak, waktu itu yang ada juga landscape, udah kita sikat aja. Terus sebenarnya yang landscape ini, waktu itu waktunya banyak banget karena kita lagi liburan. Jadi kita bisa ketemu mungkin bisa 10 kali lebih kali. Dan itu ketemunya bener-bener niat kayak diomongin yang dari awal banget sampai terakhir banget. Jadi memang kalau dilihat dari semua proyek emang yang paling niat si landscape ini sih. Nah terus setelah masuk yang semester 5 itu kan lumayan struggle ya. Buat saya sih itu semester 5 lumayan berat. Cuman ya hektik. Terus tapi banyak sayembara yang proyeknya juga nggak segede si landscape ini. Jadi waktu itu kita ikut yang rumah atau mungkin yang kayak cuman bikin fasilitas mainan buat sekolah kayak gitu sih Pak. Gimana ya cara bagi waktu yang mungkin kalau yang sayembara yang selanjutnya kita nggak terlalu banyak ketemu kayak yang di landscape ini karena emang ya kita susah untuk ketemu. Cuman biasa kita minimal 1 kali ketemu, 1-2 kali lah. Maksudnya untuk diskusi gitu. Kadang di kampus aja kita suka mager gitu diskusinya. Jadi pokoknya sekali diskusi itu kita udah bawa site, bawa ide mau kayak gimana. Di hari itu semua desainnya harus kelar. Terus udah deh jalannya Claudia yang bikin nanti plan, layout dan lain-lain. Terus hari yang 3D saya yang riset. Gitu Pak. Jadi kerjanya masing-masing tapi udah jadi satu dari awal, terus di ending tinggal bener-bener lagi jadi satu. Jadi bebannya nggak kayak full kayak ngerjain studio gitu sih, kayak kita ngelakuin apa yang kita suka dan kita bisa aja di sayembara. Begitu. Oke. Keren. Ya, saya harap ini motivasi ya untuk teman-teman yang lain. Jadi somehow sayembara ini sebenarnya bikin nagih gitu, bikin ketagihan, tapi memang harus ada dalam sebuah tim yang emang nyaman gitu. Jadi dulu pertama kali kalian masuk itu saya selalu bicara, tolong cari teman yang memang chemistry-nya nyambung buat sebuah base camp gitu ya. Kalau udah base camp itu jadikan rumah kedua kalian gitu. Nah, di situ kalian ngumpul, di situ kalian kerjain, di situ kalian diskusi, dan biasanya sebenarnya hidupnya arsitek itu di situ. Jadi serunya ngelembur dan lain-lain itu ketika kalian ada di dalam suatu ruangan yang sama, pesan Gojek bareng-bareng, pesan McD bareng-bareng, gendut bareng-bareng. Nah, kalau ngelembur sendiri itu tuh nggak terlalu enak sih, jujur aja ya kalau buat saya sendiri. Tetapi nanti ketika sudah masuk ke tugas akhir, ketika sudah harus mikir, nah itu harus dikurangi frekuensi ketemunya. Karena ngelembur bareng itu kalau untuk bikin tulisan, bikin riset dan lain itu nggak jadi-jadi nanti. Karena bakalan banyak gibah sama gosipnya gitu. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Ya, terima kasih banget nih Bel, Hari dan Claudia udah sharing. Saya juga mirip sama Arnold nih, saya juga nggak akan kasih komentar apa-apa. Kalian sudah masuk shortlist, itu pasti sudah yang terbaik. Perlu ada 1 atau 2 hal yang kalian harus latihan lebih ke presentasinya, sehingga saya pernah bilang ya sama waktu kemarin nih makrab yang kemarin ya, yang
ada Ibel dan lain-lain. Saya bilang, sampaikan ketika presentasi itu hal-hal yang memang perlu didengar dalam waktu tertentu. Misalkan kalian dikasih waktu 15 menit, ya sampaikan memang apa yang paling penting untuk disampaikan dalam 15 menit. Jangan semuanya diomongin sehingga 15 menit itu kalian kehilangan waktu untuk mempengaruhi, mempersuasi, memberi intonasi gitu. Jadi akhirnya flat semua karena kalian bicara banyak sekali. Gitu. Nah, kalian harus pilih mana yang memang bisa didengar dalam 10 menit. Sisanya silahkan dijelaskan ketika ada pertanyaan. Kira-kira gitu. Oke. Thank you, Itu Pak aja dari Nino. saya, Ibu. Iya, ini ada yang nanya nih, Moses Kristal ya. Saya mau nanya dong, proses kreatif kalian bertiga gimana sih? Ini siapa yang jawab nih? Gantian. Claudia. Om Bimpa. Claudia. Proses kreatif kita. Ini maksudnya cara kerjanya atau gimana nih? Yuk, coba dijawab Moses apa nih? Maksudnya kerjanya dari siapa ke siapa dulu gitu. Mana yang namanya Moses ya? Ayo, Yang lucu, Bu. kamu nanya apa? Coba yang ditanyain bingung soalnya. Moses. Oh, ditinggal kayaknya. Jadi mungkin gini, proses kreatif. Nah ini Lani nanya nih dibantu. Mungkin brainstormingnya gimana kali. Jadi untuk mendapatkan ide, ini kan ada 3 orang nih, ada 3 ide gitu. Sampai ketemu, aha, nih kita pakai ini aja nih, gitu. Mungkin loh ya. Oh iya ya. Kita sebenarnya lebih ke, misalnya Ibel punya ide apa, saya punya ide apa, hari apa. Terus kita lebih kayak brainstorming, kita mana sih yang paling mungkin, dan kalau misalnya bisa di-combine, kenapa enggak? Jadi lebih kayak gitu sih. Ada ide apa, terus kayaknya mungkin kalau bikin tembok kayak gitu bagus gitu. Terus ya udah nanti baru ditampung dulu, baru akhirnya kita seleksi kira-kira mana sih yang paling mungkin untuk ditaruh di site-nya. Ini yang nanya pergi hilang entah kemana, tidak bertanggung jawab. Ini ada Pak Doni, welcome Pak Doni. Pak Doni nih WhatsApp saya bertanya-tanya. Nah sekarang nih Pak bisa tanya nih, ada yang yang mendesainnya sendiri. Aduh. Pak Doni waktu itu yang bantuin. Iya, Pak Doni waktu itu yang asistensiin. Halo Pak Doni. Pak Doni yang kasih insight. Oh gitu ya. Pak Doninya terdiam, jangan-jangan pergi juga nih. Laptopnya dinyalain terus dia pergi. Nah, Enggak terbuka. Kagak. Iya Pak, katanya kemarin nanya ke saya nggak bisa jawab, orang saya nggak mendesain. Masih di Masih di mute itu. Coba Pak dibuka Pak, masih di mute Pak. Tak bukain deh. Nggak bisa, harus buka sendiri. Gimana caranya manage partisipan? Pak Doni. Oh, Pak Joni tanya. Proses penjuriannya kayak apa? Apa yang ditanya? Yang Banten Utopia itu ya? Coba ditanya. Yang Banten Utopia. Masih ingat prosesnya nggak? Hari Ibel dan Claudia. Juri itu tanya apa? Kalau saya lebih ingat justru malah kayak komen mungkin ke tim lain kali ya. Jadi kalau yang di kita mungkin, jadi tuh kita dapat gilirannya juga terakhir. Terus lebih banyak yang dikasih saran gitu sih untuk kedepannya. Jadi mungkin nanti untuk dinding yang amfiteaternya, kalian harus pikirin itu safety-nya gimana, railingnya dan lain-lain. Terus mungkin untuk filter airnya, kalian juga harus pikirin kan itu bukan air tawar, maksudnya itu dari air laut, jadi kalian nggak bisa asal filter, terus nanti kebutuhannya itu untuk apa juga di site. Ya, kayak gitu sih Bu kalau yang di proyek kita.
Oh, jadi lebih banyak saran daripada pertanyaan ya? Iya, lebih banyak saran Project-nya. depannya gimana, iya betul. Oke, gimana Pak? Ini Pak Doni kok nggak menjawab nih? Mungkin ada. Gitu, Pak. Oke, kalau lainnya masih malu-malu, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau sharing ini deh, apa games. Iya Pak, benar banyakkan Bapak. Iya. Tapi semua yang Pak Doni sampein sih memang itu yang jadi Masuk pertanyaan akal. semua juri Iya. ya. Terus kesalahan kita semua terkuak. Gitu. Iya, Udah untungnya dijawab duluan sama Pak Doni, jadi nggak ditanyain balik. Pertanyaan gue yang. Oke. Ini waktunya tinggal 7 menit lagi. Sisa waktunya saya pakai buat games aja ya. Satu kata dari saya keren banget ya. Mungkin yang lain-lainnya bisa terinspirasi di sayembara. Tadi juga info dari Pak Nino. Makasih ya Pak Nino. Ternyata kita punya duit 25 juta. Coba dipakai gitu ya duitnya. Oh ini Pak Doni masih mau pesen satu aja. Mau pesen apa Pak? Ngomong aja deh Pak. Lagi typing kali ya Pak Doni. Ya mungkin. Buat semuanya yang mau ikutan sayembara, disuruh ngapain ya? Nunggu-nunggu. Sambil nunggu. Oke, tolong kasih judul atau tema yang mudah dipahami audiens. Ya. Jadi buat semuanya yang mau ikutan sayembara, tolong kasih judul atau tema yang mudah dipahami audiens. Itu sih. Kata-katanya yang sederhana tapi nampol. Wah, gimana ya? Oke, ada lagi Pak? Thank you Pak Doni. Nah, ini ntar saya mau share. Share. Ini saya kasih waktu berapa menit ya? 3 menit aja deh. Ini bisa diisi di kolom chat. Ini tebak nama arsitek. Ini kayaknya udah pernah saya posting deh di grup. Tapi nggak ada yang merespon. Nah, sekarang saya kasih hadiah. Tapi hanya satu pemenangnya aja. Nanti yang jadi juri Pak Santoni. Kunci jawabannya di Pak Santoni. Kalau sampai nggak ada yang minat ikut lagi, ya kebangetan ya. Ayo, silakan isi di kolom chatnya. Kebaca nggak Pak Santoni kolom chatnya? Kenapa ada Pak Tarno kebaca, ya? Bu, kebaca. Kenapa ada Pak? Dijadiin satu aja. Yang Jadi menang satu orang kan, Bu? Kenapa hanya satu orang loh, Pak? Yang paling lengkap lah. Yang paling lengkap, iya. Jadi jawab chatnya lengkap 1 sampai 16 ya. Oh. Jangan satu-satu. Wah, tinggal yang terakhir doang tuh, tinggal udah baca-baca semua, tinggal dikumpulin. Ya, tinggal bikin si Brian bikin resume ya. Nanti Pak Santoni aja yang bilang stop atau oh ya masih oke. Saya ikut Pak Santoni. Pak Doni ikut-ikutan juga. Pak Doni gaji, Pak. Ya, waktunya tinggal 45 detik lagi. Sudah tuh stop, Pak. 45 detik lagi. Sudah tuh stop. Ayo, siapa yang bisa lebih lengkap lagi? Ayo, siapa yang bisa lebih lengkap lagi? Siapa itu? Yang Oma, siapa yang orang Belanda? Ini Pak Doni jawabnya gitu. Saya mau lihat siapa aja yang terlibat nih. Arnold, Pak Doni, Laura, Claudia, Arnold lagi, belum ada yang lengkap nih. Kenapa ada Pak Tarno?
Oh. Le Corbusier, Miss Van der Rohe. Itu ada kesesuaian. Tujuannya apa? Jadi kita sesuai dengan tujuannya. Ya. Jadi kalau mahasiswa itu ada 11 Bu Audrey. Dia punya pemahaman A, maka kita sesuaikan untuk mencapai. Oke, udah ya, stop ya. Terakhir di Laura, 416. Oke Pak Santoni, siapa Pak? Yang menjawab 10. Siapa yang jawab 10? Siapa? Loh, tadi terakhir siapa, Bu? Terakhir parsial Laura jawab apa tadi? Renoska telat. Terakhir yang ada. Renoska telat ya. Yang Pak udah Pak. Ya. Enggak, yang Pak Doni udah pamit. Terakhir Pak Doni pamit tuh. Vincent. Vincent? Vincent Yang paling lengkap Vincent, Bu. Oke, ini ada kunci jawabannya. Saya buka di sini kunci jawabannya. Jeng jeng. Oh, salah. Romo Mangun doang nih. Nah, ini dia kunci jawabannya. Vincent? Mana Vincent? Oke, Vincent. Selamat ya. Ya, Bu. Yay! Sorry. Vincent 2018 Cerdik ya? Pintar ya, ada kami Cerdik. Semangat banget. Oke, hadiahnya lucu-lucuan aja ya. Kamu punya GoPay apa OVO? Nanti saya transfer 100.000. Lumayan buat. OVO aja, Bu. OVO aja ya. Wow. Oke. Lumayan ya buat Terima jajan. kasih, Bu. Ya. Oke. Ambil jawaban. Main lagi Bu, main lagi Bu. Main lagi. Oke, terima kasih semuanya ya udah ngumpul bareng, udah diskusi bareng, sharing ilmu bareng. Ya mudah-mudahan menginspirasi buat yang lainnya. Ini waktu tinggal kurang dari 1 menit lagi. Saya tunggu fotonya apa yang bagian